Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasama ohayo gozaimasu. Honjitsu wa Nihongo de desu ka? Soste tonosa no epitsu desu ka? To doko ni arimasu ka? No tema de. Watakushi Adenandar Faturrahman desu. Happy sasate itadakimasu. Saya dari kelas 13 TOIA. Nomor absen 03. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang Nihongo de desu ka? Soste Chono-san no epitsu desu ka? To doko ni arimasu ka? Bab 5 Nihongo de desu ka? Di sini kita akan memahami penggunaan kata tunjuk benda dan mendeskripsikan benda-benda yang biasa dibawa ke sekolah. Benda-benda yang sering dibawa ke sekolah. Yang pertama ada buku atau hon bahasa Jepangnya. Lalu kemudian ada kamus jisho, kemudian kamus bahasa Jepang, kyokasho, dan penggaris, monoshashi, kemudian ada pensil, enpitsu, lalu ada ballpoint atau pen, kemudian ada penghapus keshigomu, dan yang terakhir yang paling sering dibawa yaitu tas atau bahasa Jepangnya kaban. Kata tunjuk. Kata tunjuk untuk benda mati dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada kore yang artinya ini, lalu ada sore itu untuk jarak dekat, dan yang terakhir ada are itu untuk jarak jauh. Perbedaannya bisa dilihat dari posisi benda. Yang pertama ini kore. Posisi benda dekat atau dibawa oleh pembicara. Lalu sore, posisi benda dekat atau dibawa oleh lawan bicara. Dan yang terakhir are, posisi benda jauh dari keduanya. Jadi lawan bicara atau pembicara tidak membawa benda. Jadi, ya menunjukkan benda yang jauh dari keduanya. Pola kalimat menyatakan benda yang ditunjuk. Ya, yang ini ada kore, sore, are, lalu partikel wa, dan dikasih nama benda, lalu yang terakhirnya des. Ini ada contohnya. Nah, pensil ini tuh kan kore. Berarti kore wa enpitsu des, di mana enpitsu itu adalah pensil dan kore ini. Lalu ada kamus itu dekat. Sore wa jisho des, sore itu untuk jarak yang dekat. Nah, itu untuk yang kamus. Lalu ada kamus bahasa Jepang itu jauh. Are wa kyokaso des. Are itu untuk menyatakan itu tapi jaraknya jauh ya. Kemudian bab 6 Tonosan no epitsu desu ka? Kata pengantar. Apakah Anda pernah menemukan barang di kelas? Apa yang Anda lakukan jika menemukan barang di kelas? Apa yang akan Anda katakan saat menyerahkan barang kepada teman Anda? Pola kalimatnya nih. Kore wa KB orang, no KB benda des. Contoh, kore watashi no enpitsu des. Ini adalah pensil saya. Kore wa Tono-san no jisu des. Ini adalah kamus Tono. Kore wa Yamada-san no kaban des. Ini adalah tas Yamada. Kore itu artinya ini, watashi saya, enpitsu pensil.
Ya jiso itu kamus, kemudian kaban itu tas. Jadi tinggal masukin aja kosakata yang ada ke dalam pola kalimat ini. Yang korewa kabe orang no kabe benda des. Ini ada contoh percakapannya. Korewa dare no enpitsu desu. Kak, ini pensil siapa? Kemudian dijawab watashi no enpitsu desu. Pensil saya. Watashi itu saya. Enpitsu pensilnya berarti itu watashi no enpitsu desu artinya pensil saya. Dare artinya itu siapa. Ini kosakata baru nih, harus dicatat. Pola kalimat menyangkal. Ini untuk pola kalimat menyangkal. Kore, sore, atau arewa, kabe, orang no kabe benda, dewa arimaseng. Arimaseng ini untuk kalimat negatif ya, jadi yang menyangkal gitu. Contoh, korewa tono-san no enpitsu desu ka? Apakah ini pensil Tono? Iye, sore wa tono-san no enpitsu dewa arimaseng. Iya itu artinya bukan. Itu bukan pensil Tono. Ya itu untuk kalimat menyangkal. Kalau kalimat tidak menyangkalnya, hai sore wa tono-san no enpitsu desu. Ya itu pensil Tono. Dengan hai itu artinya ya. Sore itu enpitsu pensil. Kemudian kita akan memasuki bab 7 dokoni arimaska. Ini untuk menyatakan benda-benda yang ada di sekolah, seperti letaknya di mana. Biasanya benda-benda yang ada di sekolah ini yang pertama isu itu kursi. Kemudian ada sukue atau meja. Lalu ada karenda atau kalender. Kemudian ada tempat sampah atau gomi bako. Kemudian ada foto, pas foto itu sashin. Lalu ada pas bunga kabin. Kemudian ada papan tulis kokuban. Dan yang terakhir ada kokuban keshi atau penghapus papan tulis. Nah ini benda-benda yang ada atau yang sering kita lihat di sekolah ya, terutama di dalam kelas. Di materi ini kita akan mempelajari tentang posisi dan letak tiap benda. Ini ada kursi, isu, sukue, meja, lalu ada kalender atau karenda, dan gomi bako tempat sampah. Juga ada pajangan foto, sashin. Kemudian ada pas bunga kabin, kokuban papan tulis, dan penghapus papan tulis kokuban keshi. Jadi kita akan mempelajari tentang posisi dan penempatan letak tiap-tiap benda di kelas. Ini letak benda ya. Ue itu artinya di atas, naka di dalam atau di tengah, shita di bawah, depan mae, belakang ushiro, luar soto, samping tonari. Nah ini ya kosakata yang akan kita gunakan di pada materi bab 7 ini, dokoni arimaska. Pola kalimatnya: benda, wa tempat atau benda, no posisi benda yang tadi kosakata, kemudian ni arimas. Ini ada contohnya nih. Meja di sampingnya kursi. Kan meja itu bahasa Jepangnya sukue. Masukin aja sukue wa isu no tonari ni arimas. Meja di samping kursi. Isu itu adalah nama benda si kursi. Posisi tonari itu di samping artinya. Nah, ini pola kalimat untuk pertanyaan. Benda wa dokoni arimaska. Entar kita masukin nama benda dalam bahasa Jepangnya ke kalimat ya, ke pola kalimat ini. Ini ada contohnya, tas. Kaban wa dokoni arimaska. Tas ada di mana? Nah, ini kan tas. Nah, pola kalimat pertanyaan ini. Kaban wa dokoni arimaska, tas ada di mana? Ini contoh percakapannya nih. Ini kan meja ada di bawah,
tasnya ada di atas meja. Sekarang masukin ke pola pertanyaan yang tadi. Kaban wa do koni arimasu ka? Tas ada di mana? Ini pola kalimat pertanyaan, lalu dijawab dengan pola kalimat yang tadi. Sukueno oeni arimasu. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda sebagai penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.